Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Amin, mahasiswa dengan NIM 859448275 dari UPBJJ Makassar, jurusan Guru Pendidikan Sekolah Dasar pada Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan praktikum yaitu mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan. Nah, sebelumnya terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia adalah serangkaian organ dan kelenjar yang bekerja bersama untuk mengolah makanan yang dikonsumsi menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi ini kemudian diserap ke dalam aliran darah dan didistribusikan ke seluruh sel tubuh. Proses ini juga melibatkan pembuangan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Nah, di sini telah saya tampilkan organ-organ pencernaan manusia. Organ pencernaan pada manusia yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk, dan di mulut makanan akan dirasakan oleh lidah dan dihancurkan oleh gigi. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik. Selanjutnya, yang kedua adalah kerongkongan. Pada kerongkongan membawa makanan dari mulut menuju ke lambung melalui gerakan otot yang disebut gerak peristaltik. Setelah di kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Fungsi lambung di sini menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Selanjutnya yang keempat adalah usus halus. Usus halus berfungsi menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Setelah usus halus, ada usus besar yang kelima. Usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan sehingga berubah menjadi kotoran atau feses. Selanjutnya yang terakhir 6 yaitu rektrum dan anus. Di sini feses akan disimpan sementara di rektrum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Nah, di sini ada beberapa macam enzim yang membantu dalam proses pencernaan. Yang pertama, enzim yang ada di mulut. Enzim yang ada di mulut itu ada 3. Yang pertama, enzim amilase yang berfungsi mencerna karbohidrat dengan cara memecah pati dalam makanan menjadi gula agar tubuh dapat mencerna nutrisi. Kemudian yang kedua, enzim lipase atau lingual berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol agar lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Selanjutnya yang ketiga, enzim lisosim. Meski tidak langsung turut andil dalam proses pencernaan, namun enzim ini memiliki peran penting sebagai antibakteri. Kemudian enzim yang kedua dalam proses pencernaan adalah pada pankreas. Pankreas mengandung enzim amilase, lipase, dan protease. Adapun fungsi dari enzim amilase yaitu memecah karbohidrat dan pati menjadi glukosa. Kemudian yang kedua, lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Kemudian yang ketiga, protease berfungsi mencegah protein menjadi asam amino. Lanjut ke enzim yang berikutnya. Ini enzim yang ada pada lambung. Lambung mengandung enzim lipase dan protease. Di sini enzim lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Kemudian yang kedua, protease
Di sini berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Selanjutnya di sini enzim yang terdapat pada usus halus. Di sini enzim yang terdapat pada usus halus mengandung enzim protease, laktase, maltase, dan sukrase. Fungsinya di sini protease sebagai memecah protein menjadi asam amino. Kemudian laktase memecah laktosa atau gula susu menjadi galaktosa. Kemudian maltase memecah maltosa atau gula dari pati menjadi molekul glukosa. Kemudian yang keempat, sukrase berfungsi memecah sukrosa atau gula pasir menjadi glukosa dan fruktos. Selanjutnya ada organ pendukung pencernaan. Jadi tadi itu tidak semua dibantu oleh pencernaan tersebut, tetapi organ pencernaan juga dibantu oleh organ pendukung. Yang pertama itu adalah hati. Di sini hati terletak di sebelah kanan rongga perut. Berat hati kira-kira 1,5 kg atau 2,5% berat badan orang dewasa normal. Hati berperan sebagai pusat metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian yang enzimnya organ pendukung pencernaan yang kedua adalah kantong empedu. Kantong empedu berupa suatu kantong yang panjangnya 7-10 cm di bawah hati. Kantong empedu berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang dihasilkan hati. Cairan empedu mengandung garam empedu dan zat warna empedu. Dan yang ketiga, organ pendukung adalah pada pankreas. Pankreas terletak di dalam rongga perut bagian belakang. Bentuknya memanjang dan menghasilkan getah-getah pankreas. Pankreas memiliki salah satu fungsi utama untuk mengatur kadar gula dalam darah. Getah yang terdapat di dalam pankreas yaitu trypsinogen, enterokinase, dan lipase. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan bagaimana menjaga kesehatan sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan perlu kita jaga agar kita selalu hidup sehat. Nah, yang pertama di sini cara menjaga kesehatan pencernaan yaitu menjaga kesehatan sistem pencernaan adalah mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur. Minum cukup air minimal di sini 8 gelas per hari. Kemudian batasi makanan berlemak serta pedas. Jadi perlu dihindari ini makanan pedas. Kemudian selain itu kelola stres. Hindari merokok dan alkohol. Lakukan olahraga teratur serta makan dengan pola yang teratur dan kunyah makanan secara perlahan. Nah, selanjutnya kesimpulan dari percobaan yang saya telah lakukan di sini, sistem pencernaan manusia adalah rangkaian kompleks organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Proses ini melibatkan saluran pencernaan utama yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Serta organ aksesoris seperti hati dan pankreas. Tadi itu organ pendukung. Kemudian setiap komponen dari penghancuran mekanik oleh gigi hingga menyerap air di usus besar memainkan peran vital dalam mengubah bahan makanan kompleks menjadi energi dan bahan penyusun yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perbaikan sel, dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Demikian hasil percobaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.